Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di G Talk Show, program wawancara khusus dari gerbang-indonesia.co.id. Dan pada saat ini kita bersama dengan Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto SIK MSI. Kita akan banyak bicara soal bagaimana penanganan COVID di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita tahu bahwa aparat kepolisian adalah salah satu bagian lintas sektoral yang menangani persoalan COVID-19 di Provinsi NTB. Dan kita tahu juga bahwa ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh Polda NTB. Nah, detailnya nanti kita akan langsung bahas dengan Pak Kombes Pol Artanto. Sehat Pak Kombes? Pak Artanto? Alhamdulillah sehat walafiat. Saya panggil Pak Artanto aja. Iya, lebih akrab. biar lebih akrab, karena beliau familiar dengan teman-teman wartawan juga. Nah Pak Artanto, kalau kita ngomong soal COVID-19, sejak munculnya sampai sekarang Pak Artanto, kira-kira kalau kita tracking, apa saja yang sudah dilakukan oleh Polda NTB sejauh ini? Ya, kita ketahui semua bahwa COVID-19 ini pada awal tahun 2020 sudah mulai mewabah. Kita, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini, Bapak Kapolri, mencanangkan apa yang disebut dengan Kampung Tangguh. Kampung Tangguh ini adalah bagaimana caranya kita, pihak kepolisian, untuk menghadapi, untuk menekan penyebaran virus corona ini. Ini dicanangkan di seluruh Indonesia, dan kita dari Polda NTB dengan diinisiasi oleh Bapak Kapolda ini mencanangkan atau membreakdown Kampung Tangguh tersebut menjadi kampung sehat. Dalam arti kita buat lomba kampung sehat. Jadi kampung sehat ini berbasiskan lomba. Dengan maksud untuk menstimulan kepada masyarakat, dan khususnya dalam hari ini kita membantu pemerintahan daerah, kemudian membantu stakeholder yang lain untuk menekan penyebaran virus corona. Banyak elemen yang harus kita stimulan guna menangani penyebaran virus corona, karena tidak mungkin hanya pemerintah saja sendiri yang untuk menekan penyebaran ini. Namun harus bekerja sama dalam hal ini. Polda NTB yang diinisiasi Bapak Kapolda menstimulan semua unsur baik pemerintahan, TNI, stakeholder yang ada, mari kita bersama-sama melakukan upaya untuk pencegahan penyebaran virus corona ini. Ngomong lebih khusus tentang kampung sehat ini, memang yang terbaru dan masih sekarang sedang dilakukan Pak Kabid ya. Itu kenapa bisa tercetus kemudian ide itu untuk menangkal COVID-19 ini? Bapak Kapolda mempelajari budaya dan mempelajari peranata sosial yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat ini. Ternyata kampung sehat itu menjadi ide beliau yang mana cukup efektif untuk menekan virus corona ini dengan cara yaitu kita melibatkan unsur Pemda. Kita melibatkan unsur TNI, kita melibatkan semua stakeholder yang ada, baik dari sektor pariwisata, industri maupun industri perumahan. Kita gerakan bersama-sama.
ada 4 elemen yang kita gerakkan, yang kita stimulan untuk bersama-sama melakukan pencegahan daripada penyebaran virus corona ini, yaitu pertama dari unsur kelembagaan itu sendiri. Dari unsur kelembagaan itu kemudian kita beralih ke unsur kesehatan, kemudian unsur keamanan, yang terakhir yaitu unsur ekonomi kerakyatan. Ya, dengan kata kampung sehat, sehat itu ada artinya sendiri. S dari sehat, S itu adalah steril. Berarti kita ini dengan adanya virus corona, bagaimana kita membuat lingkungan kita menjadi sehat dan steril. Kemudian E itu ekonomi kerakyatan. Walaupun dalam pandemi COVID ini semua tiarap, semua perekonomian menurun, namun dengan stimulan UMKM, stimulan untuk ekonomi kerakyatan, in-home industri, kita bangkitkan, kita tetap hidup. Kemudian ada H, harmonis. Kita hidup di NTB ini dengan berbagai macam suku, adat, budaya, dan heterogen, kita tetap hidup harmonis. Kemudian A, asri. Lingkungan kita ini mendukung alam yang sejuk, pegunungan, dan sebagainya. Kita membuat kita lingkungan menjadi sehat. Nah, ini kita giatkan. Kemudian terakhir T, tangguh. Ya, walaupun dihadapi gempuran oleh pandemi COVID, kita harus tetap tangguh. Kita harus survive menghadapi ini semua dengan cara bersama-sama. Nah, itulah namanya sehat. Kemudian ini semua kegiatan ini kita berbasiskan lomba. Jadi lomba ini memang distimulasi kepada semua aspek dengan harapan masyarakat itu memiliki rasa bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Bukan berarti kita lomba ini selama lomba selesai, namun dengan adanya lomba meyakinkan masyarakat, mengajak masyarakat, ayo kita hidup sehat, ayo kita lawan pandemi COVID ini, sehingga ini terus berlanjut. Walaupun nanti toh pada akhir lomba tersebut ada juara, namun ini akan terus berkelanjutan. Kita akan ada lagi lomba kampung sehat tahap 2. Nah, Pak Kabid, tadi sudah dijelaskan tentang arti dari sehat 5 poin tadi. Apa misi pesan itu udah sampai ke masyarakat sejauh ini dengan lomba, dan sampai saat ini sampai mana lomba ini, Pak Kabid? Ya, alhamdulillah pesan ini sangat masif kita berikan kepada masyarakat melalui lomba. Di setiap desa di wilayah Nusa Tenggara Barat ini diikutkan lomba. Mereka berlomba-lomba supaya kampungnya menjadi sehat. Dengan 4 elemen penilaian tadi, kelembagaan, kesehatan, keamanan, dan ekonomi kerakyatan. Nah, itu dipacu untuk mereka mengaktifkan. Dan di sini lombanya pun bertahap. Dimulai dari lomba tingkat desa dulu. Berapa bulan yang lalu, sejak dicanangkan dari tanggal 19 Juni, kita lombakan mulai dari desa. Nah, dari desa lomba, mereka akan dinilai oleh kecamatan, akhirnya muncul di kecamatan itu 3 nominator desa terbaik. Di kecamatan tersebut. Ya. 3 nominator terbaik dari kecamatan itu, kemudian kita lombakan 3 nominator itu kita naikkan menjadi lomba tingkat kabupaten. Jadi masing-masing kecamatan itu mengirimkan 3 desa unggulan mereka. Nah, ini dinilai oleh tingkat kabupaten dan menilai pun tim independen. Bukan hanya polisi, ada unsur TNI, ada unsur polisi, ada unsur akademisi, dan unsur dari pihak ketiga lain yang kita ikutkan. Setelah mereka ada juaranya di tingkat kabupaten, 3 nominator, kita lombakan lagi. Ini di tingkat provinsi. Jadi akan ada 30 nominator
di tingkat provinsi ini berjuang untuk mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Nah, 30 nominator ya. Nah, itu pun bukan hanya juara di juara desa. Nanti kan kita pilih siapa stakeholder yang berperan, yang aktif dalam menindaklanjuti lomba kampung sehat ini. Misalnya ada kategori bupati terfavorit. Ada dandim terfavorit, kapolres terfavorit, kemudian ada sekda terfavorit. Dia siapa yang aktif, yang kita nilai aktif, dia akan menjadikan kategori favorit tersebut. Dan aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam kampung sehat ini. Ya, jadi misalnya gini, Bapak Bupati, misalnya Bupati B, dia dengan adanya lomba kampung sehat ini, kita anggarkan untuk kampung sehat sekian. Kita fasilitasi desa tersebut agar desa tersebut ada tempat isolasi mandiri. Kan ini yang menjadi suatu permasalahan di berbagai wilayah di Indonesia ini adalah bagaimana ada orang yang kena virus corona, tapi dia diinapkan di isolasi di mana, biayanya berapa dan sebagainya. Ternyata di sini salah satu elemen komponen dari penilaian adalah apakah ada di tempat itu rumah isolasi mandiri, bagaimanakah pembiayaannya, siapa yang menjaga, terus siapa dokternya yang merawat. Nah, itu salah satu elemen-elemen yang kita nilai. Ini rata-rata mereka yang berhasil mendapatkan nominator, mereka mempunyai unggulan-unggulan khusus di tempatnya. Misalnya di kampungnya, di desanya dia menyiapkan rumah isolasi mandiri. Dia menyiapkan villa atau cottage-nya yang tadinya untuk wisatawan dijadikan tempat untuk isolasi mandiri, dan di situ kepala desanya menyiapkan bahan makan. Kemudian di cottage itu tidak hanya bangunan saja, di dalamnya itu ada televisi, ada wifi, sehingga ada orang yang diisolasi itu tidak merasa dirinya terkurung. Dia tetap seperti biasa. Kemudian dia didatangi oleh dokter, dikunjungi, kemudian dia disuplai makanan oleh desanya, sehingga dia tidak merasa seperti orang sakit. Baik. Nah, berarti sekarang di tingkat provinsi sedang menilai yang 30 nominator ya. Nanti endingnya kapan Pak Kabit? Ending nanti tanggal 9 Desember. 9 Desember ya. Akan dilaksanakan pengumuman siapa yang akan menjadi juara 1, 2, 3 tingkat kabupaten. Ini kita akan mengundang Bapak Kapolri untuk hadir untuk memberikan hadiah. Dan ini pialanya piala Kapolri. Piala Kapolri kita tampilkan, dan di dalam acara tersebut kita akan putar film jejak langkah kampung sehat. Nanti kita melihat bagaimana sih awalnya NTB ini yang daerahnya merah, yang daerahnya di mana-mana kita ada wabah COVID, berkat ada stimulan daripada lomba kampung sehat ini, kita berhasil menekan daripada penyebaran virus corona. Ya, nyatanya alhamdulillah saat ini di wilayah kita sudah mulai menurun drastis. Nyatanya dalam waktu 2 hari ini Mataram warga masyarakat yang terkena wabah virus corona sudah tidak ada laporannya. Nah, sudah berapa hari ini mulai ada yang kosong, berapa wilayah sudah tidak ada laporan. Intinya impact dari lomba ini juga ada ya. Ya, impactnya cukup besar dan cukup terasa. Karena kita menerjunkan juga Babin Kamtibmas. Para Babin Kamtibmas ini dia ke daerah-daerah, dia mendatangi para UMKM, para petani, peladang, peternak, kemudian para peternak ikan, datangi. Walaupun mereka
di sawah sehat, namun tetap diingatkan, kemudian dibangkitkan semangatnya, kemudian kita juga melihat ke pemasarannya bagaimana supaya walaupun perekonomian di tempat lain menurun, tetapi perekonomian di wilayah NTB ini bagus, malah ada yang surplus. Wilayahnya di Lombok Timur beras malah surplus dan sebagainya, malah membantu wilayah-wilayah lain. Gitu. Pak Kabid, selain program yang lunak seperti Kampung Sehat, ada juga yang lebih keras lagi tanda kutipnya soal operasi justisi untuk penegakan perda. Nah, bagaimana sejauh ini perjalanannya? Turunan daripada lomba Kampung Sehat itu cukup banyak. Banyak inovasi-inovasi yang kita lakukan kepada masyarakat agar masyarakat itu memahami. Dalam perjalanan lomba Kampung Sehat ini, kita ada lomba-lomba juga di bawahnya. Turunan di kita breakdown lagi. Kita bagaimana masyarakat itu memahami tentang Kampung Sehat apa. Kita buat lomba video pendek. Ini kita buatkan juga, dan kemarin kami yang melaksanakan dari Bitumas sudah ada dan filmnya bagus-bagus, sehingga otomatis masyarakat akan memahami. Kemudian kita melaksanakan lomba TikTok. Nah, jadi memahami masyarakat itu memahami, terutama kaum milenial memahami tentang virus corona seperti apa, dilombakanlah. Kemudian upaya yang lebih masif lagi seperti kegiatan yang sifatnya edukasi dan represif adalah operasi justisi. Operasi justisi ini salah satu drive-thru juga bagi kita untuk memberikan informasi dan memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat agar mengerti bahwa kita ini untuk menjaga kesehatan menggunakan masker, untuk menjaga kesehatan sendiri dan juga menjaga kesehatan orang lain. Oleh karena itu dimasifkanlah namanya operasi justisi. Dalam hari ini adalah kita lebih memfokuskan kepada masyarakat agar menggunakan masker. Alhamdulillah perda dari Perda dari Pemda Provinsi NTB ini sudah keluar. Malah kita duluan seluruh Indonesia, dan menjadi apresiasi dari Bapak Jokowi, dari Bapak Mendagri, bahwa NTB mengeluarkan perda tentang penindakan terhadap pelanggar daripada penanganan COVID-19 ini. Pak Kabid, itu kan awal-awal munculnya perda ini kan pro kontra di masyarakat ya. Kenapa harus ada perda? Tapi kan ini kerja bareng tentu Pemprov dengan stakeholder termasuk juga Polri. Apa pertimbangan waktu itu sehingga kemudian kita buatkan perda begitu, Pak Kabid? Pertimbangannya pertama memang ini petunjuk dan perintah langsung dari pusat ya. Karena dengan masifnya COVID ini dan perintah dari pusat, kita harus membuat suatu perda. Perda ini sebagai payung hukum bagi kita, aparat khususnya Pemda, untuk menindak masyarakat yang melanggar aturan. Kalau tidak ada perda, bagaimana aparat ini untuk melakukan penegakan hukum? Ibaratnya dihimbau, masyarakat tidak mau melakukan, ya nggak ada perda, yang nggak bisa apa-apa. Ibaratnya macan ompong macan besar tapi giginya nggak ada, nggak ditiringnya, jadi cuma dikunyah-kunyah aja kan Jadi dengan ada perda ini, alhamdulillah aparat khususnya dari Satpol PP dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai payung hukum untuk menindak masyarakatnya. Walaupun itu sifatnya tipiring atau sifatnya itu hukuman sosial, itu merupakan suatu upaya represif untuk mengingatkan masyarakat bahwa menggunakan masker di era pandemi COVID ini adalah sangat penting. Dan alhamdulillah setiap hari kita melaksanakan operasi justisi ini, masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker kita denda. Kalau dia tidak bisa membayar denda pada saat itu, kita berikan hukuman sanksi sosial. Dia untuk menyapu atau mungkin dia
hukuman fisik dengan push up, dengan kita ingatkan, kita buat surat teguran tertulis, kemudian kalau dia mau hukuman sanksi sosial, ya bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih lingkungan sebagai bentuk hukuman kepada dia bahwa Anda telah salah, kita beri hukuman sosial. Akhirnya yang bersangkutan merasa bersalah, mau bersih-bersih, diharapkan tidak diulangi lagi. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini efektivitas daripada kegiatan operasi justisi tersebut sangat bermanfaat. Dan pandemi alhamdulillah di NTB yang tadinya merah menuju ke oranye, kuning, dan sekarang menjelang hijau. Hijau ya. Dari sejak operasi justisi berapa yang kira-kira yang sudah terjaring? Operasi justisi sudah cukup banyak, datanya lebih dari ribuan. Ini datanya ada di Satpol PP, mungkin update harus hari ini saya harus mendapatkan lagi. Tadi saya hubungin dari Satpol PP, saya sedang meminta data sebenarnya di hari ini. Nanti kalau ada waktu saya informasikan kembali data tersebut. Artinya dua variabel, ada kampung sehat dan juga operasi justisi ini satu kombinasi pencegahan, begitu ya, Pak Kabid ya? Ya, satu komponen sebenarnya. Di dalam kampung sehat kita semua bergerak, operasi justisi bergerak, kita Bambin Kamtibmas melakukan sambang juga bergerak, kemudian kita menilai juga masyarakat. Dan hebatnya sekarang gini, di desa-desa itu masyarakat itu ada dia menyiapkan gentong atau ember untuk cuci tangan dan sebagainya, dan anak-anak sekarang sudah terbiasa apapun kegiatannya, ini bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun apapun kegiatannya setelah selesai melakukan kegiatan atau sebelum melakukan kegiatan harus cuci tangan. Nah kemudian kemanapun harus menggunakan masker, itu sudah menjadi budaya, yaitu salah satu bentuk efektivitas untuk mencegah penyebaran virus corona. Pak Kabid, nanti sebelum kita COVID-19 dan proses pilkada saat ini, tapi yang menarik juga masyarakat bertanya-tanya tentang bagaimana protokoler kesehatan di tempat pariwisata. Apakah masih seketat dulu atau seperti apa? Lalu yang kedua, kemudian kita juga punya tradisi nyongkolan, yang kemudian mengundang banyak orang berjalan di jalan raya. Nah, dua hal itu gimana sejauh ini, Pak Kabid? Lokasi pariwisata dan nyongkolannya. Kita tidak bisa menghindar, tidak boleh kita berwisata. Kita tidak boleh nyongkolan, tidak bisa terhindar dari itu. Namun harus kita siasati. Kegiatan-kegiatan itu boleh dilaksanakan, namun saat ini era adaptasi baru. Era adaptasi baru apa? Setiap kegiatan yang kita lakukan, kita harus mempraktekkan protokol kesehatan. Datang ke lokasi wisata harus menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun. Nah, jadi kan harus mempunyai mindset yang ada di kita, itu harus kita tanamkan kepada setiap orang. Dan di setiap lokasi wisata, contohnya mungkin hari ini kan musim libur ya, polisi, Satpol PP selalu berada di lokasi-lokasi tersebut dan selalu mengingatkan warganya. Di pintu gerbang pada saat mau masuk, pasti polisi bertanya, mana maskernya? Kok belum menggunakan masker? Nah, sekarang nggak boleh masuk. Yang boleh masuk yang sudah menggunakan masker. Nah itu. Dan juga di lokasi patroli, di lokasi wisata, patroli polisi pun bergerak, selalu mengingatkan warga yang tidak menggunakan masker harus gunakan masker. Nah, kalau nyongkolan sendiri nggak dilarang atau masih kalau dilarang? Nyongkolan memang pada saat awal-awal pandemi itu kita menghimbau untuk ditunda dulu. Nah, saat ini mungkin kita melihat situasi virus penyebaran sudah mulai melandai. Diharapkan nyongkolan tetap menggunakan protokol kesehatan. Menyongkolan ya menggunakan masker, jaga jarak, jangan terlalu banyak. Orang yang berkerumun, ya protokol kesehatan harus kita lakukan. Baik Pak Kabid, kemarin kan sebelum proses pilkada
itu ada MOU Ya. dengan seluruh bakal calon. Sekarang udah jadi calon ya. Ya. Sejauh ini seperti apa evaluasi dan juga penerapannya? Ya. Alhamdulillah Bapak Kapolda menginisiasi adanya deklarasi protokol kesehatan bagi Bapaslon. Satu masih Bapaslon ya. Ini memang inovasi ini baru pertama. Baru pertama yang ada di Indonesia, dan Bapak Kapolda ini kreativitasnya cukup bagus dan ini cukup efektif untuk menekan timbulnya klaster di kampanye. Jadi semua Bapaslon yang akan mengikuti sebagai kontestan acara pilkada ini hadir. Kita deklarasi setiap kampanye harus mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah setelah itu KPU mengeluarkan peraturan yang terbaru. Peraturan yang menegaskan bahwa pada saat melakukan kampanye harus mematuhi protokol kesehatan dengan seperti jumlah maksimal 50 orang, kemudian bagaimana teknis pada saat debat dengan menggunakan protokol kesehatan. Alhamdulillah didukung oleh PKPU tersebut, peraturan KPU tersebut. Dan deklarasi kampanye sehat ini pun dilombakan oleh Bapak Kapolda. Lomba kampung sehat ada sendiri. Ada sendiri. Lomba kampanye sehat pun ada sendiri. Ini diniasi oleh Bapak Kapolda bahwa setiap paslon yang melaksanakan kegiatan kampanye itu selalu kita nilai. Kita nilai apakah kampanye ini mematuhi protokol kesehatan atau tidak. Nah, diharapkan dengan dinilai tersebut mereka merasa diawasi dan merasa harus memenuhi protokol kesehatan. Kenapa harus kita lakukan demikian? Karena dengan merasa diawasi, dengan merasa saya harus melakukan protokol kesehatan, minimal klaster corona pada saat kampanye atau saat pilkada serentak ini minimalisir, tidak ada. Syukur-syukur tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Terus kita berikan informasi-informasi, kita berikan petunjuk demikian dengan harapan NTB ini ya tetap kampanye tetap berjalan, klaster semakin menurun. Nah, demikian. Itu salah satu inovasi dari Bapak Kapolda untuk mengharapkan kepada para kontestan atau paslon-paslon ini untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan sejauh ini evaluasinya dijalankan ya? Alhamdulillah dijalankan karena yang menilai itu tim independen. Dan sebenarnya bukan hanya tim independen yang menilai, masyarakat pun akan menilai sendiri. Wah, saya ingin memilih paslon saya, pimpinan saya nanti orang yang mematuhi protokol kesehatan, berarti pimpinan-pimpinan kita yang kita pilih ini memang betul-betul patuh dan taat aturan. Nah, oleh karena itu saya pilih dia yang terbaik, cerdas. Paslon kita ini orangnya kreatif, inovasi, sehingga diharapkan nanti pada saat membangun NTB ini ada inovasi, kreativitas, dan juga selalu menjaga keselamatan masyarakatnya. Nah, itu kan salah satu stimulan-stimulan dari kita kepada para paslon ini supaya dia aktif untuk berkreasi di dalam berkampanye. Nah, kalau sejauh ini sudah ada yang ditegur mungkin ketika kampanye? Kalau ditegur ya ada, karena itu Bawaslu ya yang menegur. Kalau kita kan menilai kan diam-diam, masa menilai kita kasih tahu kan nggak mungkin kan. Kita nilai, paslon ini dia berkampanyenya menggunakan protokol kesehatan bagus, kita nilai 100. Paslon ini dia melakukan kampanyenya dengan cara 3M, wah nilainya bagus. Wah, paslon ini mengabaikan protokol kesehatan, nilainya pasti kurang. Nah, nanti kan pada saat nanti bulan Desember kita umumkan siapa yang betul-betul dia melaksanakan kampanye sesuai dengan aturan. Jadi
selain nanti kalau misalnya menang plusnya juga ada. Ada plusnya juga. Ya kita harapkan demikian. Karena apa? Pada saat era pandemi ini dibutuhkanlah orang-orang yang berinovasi, mempunyai kreativitas agar para pendukungnya itu tidak terkena COVID, tidak terjadi klaster COVID yang baru. Jangan hanya emosi saja, saya mengumpulkan sebanyak-banyaknya, ternyata pendukungnya kena COVID, ya berarti kan menjerumuskan pendukungnya. Nah, Pak Kabit, ini kan tadi kemarin juga kita sempat ngobrol dengan beberapa kepala daerah misalnya tentang bagaimana banyaknya mereka mengeluarkan anggaran di COVID-19 ini. Menurut Pak Kabit yang mengawal proses penanganan COVID-19 ini, apa sudah berbanding lurus dengan pengeluaran anggaran dengan hasil dari penanggulangan COVID-19 ini? Kami menyadari bahwa pemerintah saat ini fokus dalam penanganan COVID. Tentunya aspek anggaran yang dikeluarkan untuk kesehatan ini sungguh luar biasa, sehingga menyedot anggaran yang lain, apa yang disebut dengan refocusing dalam DIPA itu. Jadi ada sebagian dari anggaran kita sisihkan, kita alihkan untuk anggaran kesehatan penanganan COVID. Kita menyadari itu semua. Jadi memang dari unsur pemerintahan mereka fokus pembiayaan cukup besar untuk penanganan COVID, dan kita unsur keamanan dalam hal ini kepolisian harus mengiringi, harus mendampingi itu semua agar apa yang dilakukan oleh pihak Pemda ini betul-betul maksimal. Kita selaku unsur aparat keamanan kepolisian mendampingi. Nah, salah satu contohnya ini Bapak Kapolda mendampingi, menstimulan dengan lomba kampung sehat dengan berbagai turunannya cukup banyak, lomba-lomba, lomba kampanye sehat, lomba video kampung sehat, lomba TikTok sehat dan sebagainya. Baik. Pak Kabit, ini banyak variabel tadi sudah disebutkan, banyak pihak yang ikut terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Tapi peran tokoh agama, tokoh adat seperti apa mereka diperankan dalam hal ini? Ya, di dalam elemen penilaian lomba kampung sehat itu ada elemen keamanan, ada elemen kelembagaan, ada elemen kesehatan dan elemen ekonomi kerakyatan. Di masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat itu akan masuk di elemen tersebut. Contohnya di kelembagaan. Di elemen kelembagaan itu akan kita nilai apakah di desa tersebut melibatkan tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam sosialisasi kampung sehat. Dilibatkan tidak? Jadi dengan adanya indikator penilaian tersebut diharapkan kepala desa itu mengajak Babin Kamtibmas mengajak para tokoh-tokoh ini terlibat langsung. Nah, nilainya pun akan plus kalau mereka melaksanakan kegiatan. Nah, kemudian di keamanan, apakah di penilaian elemen keamanan apakah kaling-kaling dilibatkan dalam penjagaan desanya? Contoh, pada saat ada TKI yang baru pulang dari Malaysia, banyak itu. Apakah dia melapor ke kaling? Apakah dia setelah melapor diisolasikan mandiri? Apakah dia didatakan dengan pasti oleh kalingnya? Ini kan salah satu penilaian juga. Salah satu elemennya itu. Baik. Jadi apakah tokoh masyarakat tersebut selalu menghimbau kepada masyarakat menggunakan media YouTube atau selalu menyampaikan pada saat ceramah kepada masyarakat atau pada saat ada arisan tokoh masyarakat itu berbicara. Itu kan menjadi elemen penilaian tersendiri. Baik. Pak Kabit, nanti sebelum kata-kata himbauan, ada satu yang menurut saya penting selama COVID-19 ini,
angka kriminal kita gimana Pak Kabit? Apa naik, menurun atau gimana? Ya, alhamdulillah menurun karena dengan adanya COVID ini banyak petugas yang di lapangan, banyak kita melakukan kegiatan razia, minimal dapat mengurangi niat daripada pelaku kejahatan tersebut. Seperti dalam teori, niat ditambah kesempatan menjadi suatu kejadian kejahatan. Kita banyak hadir di lapangan, kita banyak melaksanakan razia, kita melaksanakan operasi justisi, sehingga akan mengurangi niat-niat daripada pelaku-pelaku kejahatan ini untuk melakukannya. Dan juga kita juga kan selalu melihat bagaimana sih masyarakat yang di desa-desa, perekonomiannya bagaimana, Babin Kamtibmasnya mengingatkan pengusaha-pengusahanya, apakah di sini terjadi pengangguran atau tidak, itu selalu didatakan oleh Babin Kamtibmas. Alhamdulillah, kalau yang kita berada di desa tidak terlalu terasa sekali karena sawah masih menghijau, peternakan masih jalan, air masih melimpah. Jadi ya alhamdulillah kalau yang di desa-desa dia tidak terlalu berpengaruh sekali perekonomiannya. Artinya dengan kondisi itu penyeimbang lah. Ya, dan pemerintah pun melalui UMKM selalu digiatkan. Ada JPS juga ya. Ada JPS kemarin. juga ya. Kita selalu memberikan bantuan sosial. Kita menyiapkan sembako menyasar kepada warga masyarakat yang betul-betul belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini Babin Kamtibmas mendata sampai ke pelosok-pelosok, siapa yang belum dapat, kita dari unsur kepolisian ini yang menutup. Masuk ke mereka memberikan bantuan, kita yang menutup. Yang kekurangan-kekurangan ini kita yang masuk. Yang nggak tercover. Yang tidak tercover oleh pemerintahan daerah atau pemerintahan kabupaten, kita dari kepolisian yang menutup. Baik. Kita saling bahu-membahu, saling mendukung dengan unsur pemerintah. Baik. Ya. Baik, pemirsa, tadi itu banyak hal yang sudah kita bicarakan dengan Kabid Humas Polda NTB, Pak Artanto. Banyak hal juga yang sudah beliau jelaskan, baik dari soal kampung sehat, lalu kemudian pilkada, pariwisata, dan soal angka kriminal, dan juga nanti di 9 Desember kita akan menunggu siapa kira-kira yang akan mendapat juara peringkat 1, 2, 3 dalam lomba kampung sehat yang diinisiasi oleh Pak Kapolda kita. Ini luar biasa, banyak hal yang sudah dilakukan. Tentu kalau tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat juga tidak akan berimpact banyak. Tapi sudah dijelaskan tadi, ternyata dari program-program yang sudah dilakukan berimpact menurunnya angka COVID-19. Pak Kabid, terakhir mungkin ada himbauan, boleh silakan. Ralat bukan 9 Desember, 9 November. 9 November. Ya, tinggal berapa hari lagi ya. 9 November ini kita akan memberikan pengumuman kepada masyarakat khayala umum bahwa siapa yang menjadi juara 1, 2, 3 dan siapa yang menjadi favorit dan nanti akan dihadiri Bapak Kapolri dan diharapkan nanti ini menjadi stimulan kita bersama. Dan nanti pada tanggal 9 November ini tidak berhenti di situ saja, akan berlanjut lagi. Lomba Kampung Sehat ini, dan kita akan terus lombakan. Yang tadinya belum juara bisa jadi nanti akan menjadi juara kalau dia bisa meningkatkan kemampuannya. Oke, baik. Ya. Pak Kabid, ada himbauan khusus untuk terakhir sesi terakhir kita? Ya. Kepada warga masyarakat sekalian, dengan era pandemi COVID ini, mari kita tetap mematuhi protokol COVID, menjaga jarak, cuci tangan, dan selalu menggunakan masker dimanapun juga. Karena dengan mematuhi protokol COVID, kita akan menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga kita menjaga kesehatan orang lain. Demikian. Baik, demikian pemirsa G Talk Show, program khusus dari gerbang-indonesia.co.id. Obrolan kita dengan Kabid Humas Polda NTB, Bapak Artanto. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa kita resapi, lalu kemudian
menjadi satu pemicu kesadaran kita untuk sama-sama menjaga diri dari COVID-19, karena seperti yang disampaikan Pak Kabid, kalau kita menjaga diri kita dari COVID-19, artinya kita juga menjaga orang lain, sanak famili kita, dan juga lingkungan kita dari COVID-19. Saya Budiman pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.